Adapun acara yang akan dilaksanakan pada hari ini yaitu webinar sosialisasi tentang penyusunan SKP berbasis kinerja. Kita ini sangat haus ilmu. Kita ini ingin mengetahui bagaimana sih penyusunan SKP kinerja yang sesuai dengan kinerja tersebut. Kami persilahkan ke Bapak narasumber, Bapak Haji Winarno, untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman pengawas di seluruh Indonesia yang saya banggakan dan saya hormati, wabil khusus terima kasih ini kepada Pak Ketua Umum Pokjawasnas PAI PAI yang dimana atas prakarsa Pak hari ini kita bersama-sama untuk membahas tentang penyusunan SKP berbasis e-kinerja. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan untuk penyusunan ini, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah selesai menyusun e-kinerjanya, maka nanti kita sama-sama berbagi. Kemudian juga di informasi awal ini yang perlu saya sampaikan bahwa penyusunan SKP ini berdasarkan KMA nomor 912 tahun 2021. Kemudian Bapak Ibu di sini saya nanti hanya memberitahu bagaimana cara pengisiannya. Nah, adapun konteksnya nanti tentu saya yakin dan percaya Bapak Ibu ada beberapa nanti yang berbeda. Oh, kalau yang dicontohin waktu webinar itu begini kok di sini nggak ada gitu. Jadi Bapak Ibu yang perlu dipahami itu yang pertama, kalau Bapak Ibu sudah memiliki draft atau filenya aja lah gitu, file SKP tahun 2022 kemarin, insya Allah Bapak Ibu tidak kesulitan untuk menyusun ini. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu nantinya itu hanya tinggal milih-milih dan ngisi-ngisi saja, gitu. Baik, Bapak Ibu, ini saya praktekkan langsung. Ini ada dua praktek nanti. Yang pertama ini praktek pengisian sampai dengan ke pengajuan. Nanti yang kedua ini bagaimana setelah diajukan apa yang harus kita isi. Jadi Bapak Ibu di penyusunan SKP ini ada tiga langkah yang harus kita lalui. Yang pertama kita mengajukan SKP atau membuat draft. Kemudian draft nanti diajukan menjadi SKP. Setelah disetujui baru nanti kita mengupload bukti fisik. Setelah bukti fisik diselesaikan nanti baru kita mengajukan lagi untuk nilainya. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya untuk melakukan share screen. Nanti kalau saya kecepatan, tolong juga dikasih tahu atau dikasih aba-aba. Ini juga saya sapa teman-teman tidak kebagian di eh, Zoom ini. Ini yang mengikuti streaming ada 136. Mudah-mudahan juga ilmunya sama saja, baik yang mengikuti live ataupun yang melalui Zoom. Ini ya, sudah. Ini share screen saya sudah tampil belum Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya. Nah, Ada jadi manajemen. jadi Bapak Ibu nanti kita membukanya di kinerja BKN ini. Saya sarankan sudah dibuka dari sudut ini ditarik. Jadi kita perlu cari-cari lagi. Jadi tinggal buka Chrome langsung. Nah, setelah nanti kita login, ini mudah-mudahan karena banyak yang ini. Nah, ini
kebetulan kalau saya sudah disetujui, saya punya akun teman nggak apa-apain ini jadi berangkat dari paham. Tunggu. Sudah muncul Bapak Ibu? Udah, Pak. Kalau sudah bisa login ini, yang pertama si si ASN di profil ini harus kita cek dulu. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah muncul ini data pribadi, mudah-mudahan ini bisa jelas dilihat oleh Bapak Ibu, kecuali jadi ketika data pribadi ini sudah muncul, maka kita lakukan edit profil. Nah, kebetulan ini Bapak Ibu ada beberapa yang di sini belum muncul, maka di sini perlu dicari dulu kalau untuk kelompok jabatan itu belum muncul. Kayak gini, nanti dipilih mana yang mau kita sesuaikan. Tapi jika sudah seperti ini, maka ini kan nama sudah sesuai, gelar sudah sesuai, unit kerja PNS sudah sesuai, unit kerja atasan sudah sesuai, dilakukan sinkro si ASN ini. Nah, ini di sinkronisasi. Setelah kita di KPI. Ini, maka Bapak Ibu, ini kita klik tambah periode kanan atas ini, SKP. Nah, kemudian yang kita lakukan ini pilih periode awal. Periode awal ini dipilih adalah 1 Januari. Nih, 1 Januari. Kemudian periode akhirnya di sini, ini 31 Desember. Kemudian pendekatannya kita pakai kuantitatif. Nih, setelah ini dibuat, semuanya selesai, baru diklik OK. Nih. Nah, ketika sudah diklik OK ini sudah keluar ini Bapak Ibu, ini baru draft statusnya. Nanti kalau sudah selesai kita ajukan baru di sini pengajuan. Nanti gitu. Nah, set ini Bu, yang perlu kita lihat adalah di detail SKP ini. Detail SKP. Nah, setelah seperti ini baru kita langsung ini tambah RHK ini. RHK itu adalah rencana hasil kerja. Ini RHK. Nah, kemudian kita cari di sini ini RHK yang diintervensi oleh atasan. Ini kita klik. Nah, Bapak Ibu, di sini kuncinya ini yang kita perlu hati-hati. Yang paling enak ini yang mengisi belakangan karena nanti isi teman-teman ini sudah banyak masuk ke sini jadi nggak banyak pilihan. Tapi kalau kita baru mengisi pertama maka kita milih. Bapak Ibu, untuk mengetahui RHK ini kita dari mana? Tentu saya tutup dulu ya Bapak Ibu share screen ini. Ini sudah tampil ya. Sambil ditunggu dulu yang di YouTube belum tampil. Nah, Bapak Ibu di sini ini kan saya buka dulu di kinerja ini.
di sasaran kinerja ini, kinerja pegawai ini. Jadi, ini yang perlu kita kan ada unsur utama dan unsur tambahan di bawah. Nah, draft ini tentu ini kan masing-masing kabupaten provinsi bisa saja tidak sama karena intervensi dari atasan itu kan tentu beda nih. Nah, saya anggapkan ini SKP kita tahun kemarin yang tahun 2022. Di sini unsur utamanya ini meningkatkan kualitas penerapan kurikulum pada pembelajaran inovatif. Sekali lagi Bapak Ibu saya sampaikan bahwa ini tidak harus sama. Maksudnya mudah-mudahan sih ini sama karena ini berdasarkan Permen nomor 6 tahun 2022. Tetapi untuk rencana hasil kerjanya kemudian dengan indikator kinerja individu atau IKI nanti bisa saja berbeda. Intinya Bapak Ibu tahu langkah-langkahnya, tahu prosedurnya, tahu cara ngisinya. Maka pada saat kita mengisi atau kita menyusun SKP, ini dibuka supaya kita bisa copy paste. Ini saya contohkan dulu di kinerja utama ini meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif. Kita kembali lagi ke SKP tadi. Ini saya tutup dulu supaya Bapak Ibu. Nih, kita kembali ke sudah tampil kan? Nah, kita cari ini RHK yang diintervensi oleh atasan. Ini kita cari di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau ini Bapak Ibu ngisinya belakangan mungkin sudah rame. Jadi saran saya di kolom pencarian itu kita tulis tadi itu kan masalah kurikulum inovatif. Kita ketik aja inovatif gini, nanti dia akan tahu. Gitu kan? Inovatif. Atau kalau dia tidak muncul, misalnya kita ini kurikulum. Assalamualaikum. 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 Kualitas. Gimana, Ustaz? Oh iya. Tidak mau muncul. Nah, mana? Ya, ambil di sini dulu. Ah, Ini saya copy pastekan dari draft tadi ya Bapak Ibu. Nah, bentar, ini kok muncul. Bentar. Ini tadi masalah kita cari yang utama dulu. Nah, ini kok dia tidak keluar. Oke, nah ini. Nah, Bapak Ibu, kita cari yang utama, jenis RHK utama. Ini kok munculnya tambahan. Nah, yang bawah Pak ada utama. Mana? Nah, utama. Nah, itu. Nah, itu yang bawahnya klik. Utama RHK. Utama RHK. Ya. Oke ya. Terus rencana kerjanya ini. Oke, ini saya contoh ini salah bisa dihapus dan bisa diedit. Iya. Nah, rencana kerja ini misalnya tersusunnya dokumen program pengawasan dan lain-lain. Terus kali sudah selesai kita klik. Ini yang penting Bapak Ibu tahu langkahnya dulu. Oke, nah setelah kita klik seperti ini muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini kan kita anggap salah ini karena ini presentase guru madrasah ya. Nah, ini kalau salah Bapak Ibu, ini bisa diedit. Bisa diedit di sini. Nih, kita cari yang tambahan. Kalau di saya munculnya sudah banyak. Ini punya teman kebetulan ini. Ini dia nggak mau muncul.
sebagai pengurus ini kok tambahan semua. Nah, karena ini bisa dilihat. Kok belum banyak muncul. Oh, ini masuk. Kurikulum pola sesuai. Oke. Oh, harus diintervensi. Berarti ini belum muncul intervensi dari itu. Kalau saya nggak bisa ngisi karena sudah masuk di persetujuan. Ini saya aja Bapak Ibu ya, nanti silakan dipraktekkan sendiri. Nah, ketika sudah selesai di sini, maka nanti ditambah indikator. Nah, nambah indikator ini, kita klik satu begini, nanti di sini ada aspek. Aspek ini setidaknya 1, 2, 3 harus dipilih sesuai dengan yang ada di draft atau di SKP tahun 2022. Kita klik misalnya kualitasnya dulu, seperti ini. Saya ambil di draft yang kualitas itu tentu ini. Biar Bapak Ibu tahu, indikatornya ini berarti tingkat kesesuaian, kemudian target. Nah, target ini kan kita buat persentase Bapak Ibu. Target ini disarankan jangan melebihi dari 95%. Minimal 80 atau maksimal 95 lah gitu. Kenapa? Nanti ketika kita buat 90%, ternyata ketercapaiannya hanya 90%, 95%, maka di SKP ini ekspektasinya berarti baru sesuai dengan RHK. Tapi kalau misalnya di target ini kita buat 86%, seperti ini misalnya, kita klik OK. Nah, ini muncul kan 86%. Nanti pada saat pelaksanaan, dia kok tercapainya 90%. Nah, berarti ini di atas ekspektasi, kan gitu. Nah, kemudian setelah selesai, ini kita tambah indikator lagi, Bapak Ibu. Kita tambah indikator seperti ini, kita pilih aspeknya, tadi kualitas, sekarang kita ganti kuantitas. Nah, di kuantitas itu isinya apa? Di kuantitas itu isinya adalah jumlah dokumen, dokumen program itu tadi. Kemudian targetnya ini berapa dokumen? Targetnya misalnya 7 dokumen. Nah, tulis 7 dokumen. Setelah itu nanti diklik OK. Ini invite kuantitas. Oke. Waduh. Nah, ini ada macetnya ini. Nah, lihat kuantitas. Terus anggaplah 5 dokumen. Kita klik OK. Nah, ini di sini sudah muncul Bapak Ibu. Dulu, kita tambah SID. Nah, kok hilang dia. Oke, kita muat ulang. Saya ambil di sini. Ini kok punya saya sayangnya sudah nggak bisa di kotak-katik karena sudah disetujui. Ini kok sedikit benar. Oke, ini jenis RHK utama. Yang pertama ini. Oke. Nah, ini kan muncul tadi Bapak Ibu, ini sama berarti nanti ini bisa dihapus yang nomor 2. Saya lanjutkan yang ini tadi. Ini kan kuantitas sudah, kualitas sudah, kita tambah indikator.
Nah, indikator tadi kualitas sudah, kuantitas sudah, sekarang waktu. Nah, di waktu ini isinya apa? Isinya apa? Kopi di SKP yang sudah lama itu. Isinya ini tingkat ketepatan penyelesaian laporan disampaikan. Nah, target kita berapa bulan ini? Misalnya targetnya 2 bulan ya, ketik aja 2 bulan. Kalau sudah nanti klik oke. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan tersusun seperti ini. Jadi kinerja utamanya ini, rencananya ini, aspeknya 1, 2, 3 ini, dan seterusnya sampai ke bawah terus. Intinya kalau Bapak Ibu memahami langkah-langkahnya tidak kesulitan. Yang penting Bapak Ibu punya filenya untuk SKP 2022. Kemudian nanti dicocokkan dengan intervensi. Nah, contoh seperti ini kebetulan salah ini. Ini bisa dihapus enggak? Ini bisa dihapus. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Nih kan, udah selesai ini yang utama satu. Terus utama berikutnya apa? Dan seterusnya. Pokoknya silakan disesuaikan dengan apa namanya punya Bapak Ibu di 2022 itu. Kemudian nanti kalau sudah selesai, utamanya ini sudah selesai, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, sehingga pokoknya intinya Bapak Ibu, satu RHK yang diintervensi, ini juga isinya itu satu komponen. Nanti aspeknya ada 3, itu. Jadi ada kualitas, ada waktu. Nah, terus seperti ini. Loh, tadi waktunya sudah ada. Kok hilang? Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nanti akan muncul lagi. Atau ini misalnya kita refresh. Namanya aplikasi nasional yang memakai bukan saja orang Kementerian Agama, tapi di seluruh kementerian menggunakan e-kinerja semua. Jadi kita berebut dengan backnya. Terus nanti ini saya anggap sudah ya Bapak Ibu. Nanti kita tinggal tanya jawab. Ini terus diselesaikan, silakan disesuaikan dengan SKP yang Bapak Ibu miliki tahun 2022. Kemudian nanti dimasuk tambahan. Nah, pada saat masuk tambahan, ini ini tambah RHK ini, nanti kita pilih jenis RHK-nya kan ada 2 nih, ada utama, ada tambahan. Kita pilih tambahan, karena tadi dianggapnya sudah. Kemudian eh, ini yang diintervensi apa gitu. Terus misalnya itu tadi mengikuti seminar, mengikuti MOOC dan seterusnya gitu kan di sini. Nah, kemudian rencana hasil kerjanya apa? Ini berarti kita kan mengikuti seminar atau sorry, mana tadi? Ini kan bisa saja. Nih, ini misalnya kita mengikuti seminar, webinar, kemudian dan seterusnya lah. Silakan Bapak Ibu apa yang diteruskan karena ini masing-masing orang tentu kan beda. Nah, kemudian jika sudah kita klik oke. Intinya Bapak Ibu jangan takut salah karena salah bisa dihapus sebelum di nah, nanti akan muncul di sini di tambahan. Nih, ini nah tadi tambahan kita review dulu muncul. Nah, Bapak Ibu juga tidak perlu heran kalau di refresh misalnya kembali login lagi. Nah, ini kan muncul nih Bapak Ibu. Tadi kan waktu hilang ini sekarang muncul. Terus ini yang tambahan ini. Nah, tambahan ini kalau misalnya salah silakan diedit. Kemudian ditambah indikatornya. Itu. Indikatornya apa? Ya, silakan sesuaikan dengan SKP sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Nih, di sini tambah indikator. Ini aspek, aspek kualitas. Nah, di kualitas ini apa? Misalnya ini eh, indikator kualitas itu apa nih? Membuat Pak ini saya kemarin lupa isinya ini mengikuti
Indikatornya mengikuti webinar, seminar, dan lain-lain lah. Kemudian targetnya misalnya dalam 1 tahun itu kita 5 sertifikat. Nah, tulis saja sini 5 sertifikat. Nah, 5 sertifikat. Kemudian muncul di sini. Salah nanti bisa dihapus, bisa diedit. Kemudian ditambah lagi di sini. Nah, tadi kalau kualitas sudah, sekarang kuantitas. Nah, di kuantitas itu diisi apa ini? Terus kemudian targetnya berapa? Eh, targetnya ini kan tingkat kesesuaiannya ini. Nah, di sini misalnya kuantitas targetnya apa ini? Saya buka punya Ibu. Oke, itu oke, berarti presentasi. Ya. Jadi di kuantitas itu berarti eh, jumlah, jumlah dokumen atau sertifikat yang akan kita peroleh. Nah, ya misalnya sini 5 sertifikat tadi. Tadi yang di kualitas tadi salah Bapak Ibu. Nanti bisa diedit. Ini misalnya 5 sertifikat. Kita klik oke. Nah, yang di kualitas ini kan bisa ini kita edit. Di kualitas isinya itu eh, melakukan hasil atau me, apa namanya melakukan deskripsi. Nah, sini misalnya presentasi hasil diklat atau hasil TOT atau hasil apalah terserah gitu kan. Kemudian di eh, targetnya itu eh, di kualitas itu targetnya berapa persen? Ingat kalau yang di kualitas itu persentase. Misalnya targetnya ini 80%. Oke, kemudian diklik oke. Nah, lalu satu lagi ini masalah aspek waktu. Nah, waktu itu Bapak Ibu eh, itu nanti targetnya adalah waktu yang kita tentukan. Indikatornya ini berarti tercapainya atau terlaksananya semua seminar tadi. Misalnya gini aja, tingkat ketercapaian. Kemudian targetnya 1 tahun, berarti 12 bulan. Klik oke. Nih. Nah, jadi pada dasarnya Bapak Ibu, nanti matriknya itu akan seperti ini. Nanti satu nomor RHK yang diintervensi, kemudian satu RHK, 3 aspek. Nah, kebetulan misalnya di SKP kita tahun 2022, ini RHK yang diintervensi ini misalnya ada 4 rencana hasil kerja. Nggak apa-apa, berarti nanti diulang lagi. Jadi rencananya tetap ini, terus RHK-nya beda. Kemudian aspeknya ini 1, 2, 3 tersusun seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah eh, selesai semua, maka nanti itu tinggal kita ajukan SKP ini, diklik. Ingat, kalau sudah diajukan, kita tidak bisa merubah lagi. Jadi intinya Bapak Ibu perhatikan baik-baik dokumen SKP yang dimiliki tahun 2022 kemarin, silakan disesuaikan dengan pekerjaan Bapak Ibu yang dilakukan selama 1 tahun ini. Lalu kalau sudah selesai semua
Klik. Kemudian untuk di bawah ini Bapak Ibu ada dukungan sumber daya, ada skema pertanggungjawaban, ada konsekuensi. Nah, ini diisi apa? Gitu. Nah, ini juga harus diisi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nih, dukungan sumber daya ini kan bisa diedit. Ini ada berapa? Bapak Ibu tidak perlu nulis nomor. Intinya Bapak Ibu cukup nulis, misalnya gini, ada 4 baris berarti nanti jadi 4 nomor. 5 baris jadi 5 nomor. Gitu. Kemudian di skema pertanggungjawaban ini. Nah, juga di situ skema pertanggungjawaban kan laporan ini. Jadi laporannya ini mau kita sampaikan ke setiap berapa bulan. Kan gitu. Konsekuensinya ya kalau tidak sesuai ya kita siap untuk memperbaiki kan begitu. Nah, jika dilakukan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu yang pengisiannya. Ini saya anggap insya Allah Bapak Ibu bisa mengikuti. Kuncinya yang penting Bapak Ibu punya SKP tahun 2022 kemarin. Lihat SKP-nya, lihat RH-nya, lihat RH yang diintervensi karena ini kan masih sama-sama merujuknya ke Permen RB nomor 6 tahun 2022. Nah, kemudian ini tanggap sudah diajukan. Nanti kalau sudah diajukan, Bapak Ibu, di itu munculnya di sini bukan draft lagi, tapi di sini pengajuan. Kalau sudah disetujui, nanti sudah disetujui juga. Ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua, bagaimana jika SKP kita, draftnya ini sudah disetujui? Apa yang kita lakukan? Maka kita akan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan dan sesuai dengan SKP yang sudah kita buat. Sekarang kita tutup dulu dengan yang sudah setujui. Nanti sebentar Bapak Ibu. Insya Allah, pokoknya kalau Bapak punya draft atau punya metrik 2022 itu enggak susah. Ini saya kembali share screen dulu. Mudah-mudahan sudah ambil. Nah, Bapak Ibu, jika SKP kita sudah disetujui, maka di sini munculnya bukan draft lagi, bukan lagi pengajuan, tapi persetujuan. Nah, kalau sudah muncul persetujuan ini, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah diklik di penilaian ini. Nah, ini Bapak Ibu ini muncul banyak, ada rencana, ada aksi, ada rencana, ada aksi. Bapak Ibu nggak usah pusing, ini nggak usah diklik-klik. Bapak Ibu nanti pusing karena di mana? Ini setelah diklik kok nggak muncul gitu. Karena ini kan dibuat per eh, triwulan, ini triwulan 1. Nah, Bapak Ibu, karena kita tadi buatnya kan dari periode Januari sampai Desember, berarti kita kan tahunan, maka kita langsung bawah aja, Bapak Ibu. Nah, di bawah ini tahunan, periode final. Kita klik di sini, di pengisian bukti dan lihat hasil. Klik di sini, Bapak Ibu. Nah, ketika sudah diklik di sini, ini muncul semua ini, Bapak Ibu. Kan meningkatnya presentasi kualitas kurikulum pada pola pembelajaran, bla 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 segala macam. Ini kebetulan ada 8 dokumen. Ya udah, kita tambah di sini, tambah. Nah, ketika ditambah, kita dikasih sini nama bukti dukunnya apa. Misalnya di sini, sorry, saya ini nama bukti dukung ini kita sesuaikan dengan laporan tadi. Misalnya di sini, ini kan meningkatnya kualitas penerapan kurikulum. Tambah di sini. Berarti nanti bukti dukungnya ini bisa saja di situ laporan. Kalau dulu kan supervisi, berarti sekarang pendampingan. Nah,
laporan pendampingan terhadap guru PAI, gitu kan. Lalu bukti dukungnya ini Bapak Ibu, ini di uploadnya itu di link Google Drive atau Dropbox atau etc. Jadi bukan dalam bentuk PDF, bukan dalam bentuk Word, bukan dalam bentuk PowerPoint, tapi dokumen-dokumen itu silakan disimpan di Google Drive, lalu linknya di copy pastekan di sini. Kemudian klik OK. Lalu Pak Ibu nggak usah takut salah. Kalau salah nanti bisa diedit. Editnya di realisasi ini bisa diedit. Tuh. Kemudian Bapak Ibu yang ini saya ada lagi saya kembalikan dulu sini Bapak Ibu. Nah, di rencana aksi ini kalau karena kemarin lewat kan kita kalau sudah disetujui kita nggak bisa edit lagi. Tapi kita bisa menambahkan dari rencana aksi. Ini saya contohkan rencana aksi kita klik. Nah, di sini misalnya ada yang kurang ini bisa ditambah. Itu tambahnya itu sama dengan yang tadi ada rencana, ada target, ada kualitas dan segala macam itu gitu. Ada rencana, ada target. Nah, makanya Bapak Ibu hati-hati pada saat ngisi pertama yakinkan kalau sudah sesuai dengan kinerja yang Bapak Ibu lakukan, maka baru diajukan untuk pengajuan. Kemudian yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa kalau Bapak Ibu kemarin beberapa waktu yang lalu pernah mengikuti BIMTEK penyusunan SKP dari Permenpan RB itu, bahwa Bapak Ibu ini yang menyetujui itu adalah eh, masing-masing kepala kantor. Jadi masing-masing kepala kantor kementerian di kabupaten kota tempat Bapak Ibu kerja, dan biasanya karena kepala kantor juga pekerjaannya banyak dan biasanya nanti dititipkan ke jadi adminnya yang meriksa dulu. Maka Bapak Ibu kalau ini sudah diajukan silakan Bapak Ibu temui operator si ASN-nya atau operator My SAP di kepegawaian. Ini setiap kabupaten kota ada. Bapak Ibu di sana, terus nanti misalnya ada ditolak, kan ada jawabannya ini. Oh, yang ini kurang pas, yang ini kurang tepat. Nah, nanti kita perbaiki. Jadi nanti ada penolakan kalau sebelum disetujui. Kalau sudah pas ya pasti disetujui. Bapak Ibu, kuncinya karena juga pegawainya banyak. Yang penting matriknya sudah tersusun rapi seperti itu, seperti di depan tadi. Ada kualitas, ada kuantitas, ada waktu, ada target. Insya Allah pasti disetujui. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu tentang penyusunan SKP itu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ini semuanya sudah selesai kita lakukan, maka yang kita lakukan apa? Nanti kita akan mengirim lagi untuk dilakukan penilaian. Demikian Bapak Ibu, informasi singkat dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan memaklumi dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak terlalu cepat. Sekali lagi Bapak Ibu ini kan hanya contoh bisa jadi masing-masing kantor Kementerian Agama itu nanti intervensinya beda. Nah, yang lebih enak lagi Bapak Ibu, ini kita nggak usah maunya kita ngikutin maunya aplikasi. Di aplikasi itu rencana hasil kerja yang diintervensi sudah benar, tapi indikatornya kok nggak cocok dengan kita, gitu kan? Wong kita ini sekolah, tapi kok di situ ada pendidikan diniyah, di situ ada madrasah. Ya udah diambil saja, pokoknya yang penting mirip-mirip. Kenapa? Karena Bapak Ibu, hasil dari RHK yang diintervensi oleh atasan itu juga merupakan SKP atasan kita yang diintervensi oleh atasannya, yaitu oleh Kanwil. Nah, Kanwil
juga punya SKP yang diintervensi oleh menteri. Jadi makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Kalau tidak ada ya nggak bisa dikasih kok. Jadi adanya itu silakan dipilih, yang penting mirip-mirip dan sesuai. Itu kira-kira Bapak Ibu untuk mengawali daripada susunan ini, mungkin eh, bisa kita tanya jawab. Sementara gitu dulu Bu Pak Ketum, mungkin nanti ada yang bertanya baik yang di live streaming atau di Zoom. Kemudian ini tadi ada absen, ini saya bagikan ke itu, saya bagikan sebagai dasar penetapan tunjangan. Terima kasih absen. Pak. Oh ini, oke. Kasihan teman-teman yang di live nanti nggak bisa ikut absen. Saya kirimkan dulu ke teman yang ikut live. Sambil menunggu Bu Dokter, silakan Bu Ya. Ai. Oke, siap. Terima kasih Pak narasumber atas paparannya yang sangat luar biasa. Sudah kita simak bersama-sama, meskipun mungkin masih bias ya, karena ini kan aplikasi. Aplikasi dengan seperti yang Bapak sampaikan itu bisa ketangkap apabila yang sudah bisa melaksanakan mungkin langsung sangat paham. Tapi kalau yang belum melaksanakan mungkin agak bias-bias juga, agak rancu gimana ini. Nah, mungkin tadi saya udah baca chat-chat di sana sangat banyak sekali, banyak yang minta semacam tutorialnya begitu Pak Ketua, Pak Narsum ya. Nah, lalu apa yang disampaikan Pak Ketua ini pengalaman saya sendiri, saya sudah mengisi sebagian. Di situ itu Kak ada penilaian kepala. Kepala yang kalau kepala yang menilai saya yang di dalam eh, apa namanya kinerja ini SKP ini adalah kasihnya, kasihnya sendiri gitu, bukan Bapak Kepala langsung sebagai atasannya. Nah, mungkin apabila belum kasihnya itu misalnya kepala belum semua menyelesaikan, otomatis itu mungkin tidak bisa kita mengedit-ngedit mungkin seperti itu ya Pak Narsum, mungkin seperti itu. Ini pengalaman saya kemarin sudah mengisi sebagian gitu. Nah, lalu tadi sampaikan juga dari Pak Narsum bahwa kita membuka ini harus ada linknya. Nanti mungkin Pak Narsum akan memberikan linknya juga. Kemudian username-nya itu NIP dengan passwordnya yaitu MySpark ASN itu ya seperti itu mungkin. Oke, Ibu dan Bapak, ini sangat luar biasa sekali, sangat kita bisa pahami bagi Ibu dan Bapak. Mungkin pasti Ibu dan Bapak banyak pertanyaan yang akan disampaikan. Bagaimana langkah selanjutnya setelah kita login, setelah kita membuka, kita langsung ambil ke kiri, klik SKP atau apa dan sebagainya. Pasti Ibu dan Bapak di dalam pikirannya akan bertanya seperti itu. Maka dari itu kami buka satu termin terlebih dahulu, 3 penanya ya Pak narasumber. Nanti kita lanjutkan kepada termin kedua.